dalam komparatif akuntansi Amerika Serikat, peraturan patokan akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa kesatuan bisnis akan terus berlangsung apabila diperhatikan dasar perhitungan aktual yang cukup meresap, serta peraturan transaksi dan pengenalan event sangat bergantung pada konsep yang cocok. Amerika Serikat bergantung pada harga perolehan untuk menilai aset berwujud dan aset tidak berwujud. Di sini ada beberapa perbandingan dari Amerika Serikat. Yang pertama ada penyesuaian nilai mata uang hanya diperoleh setelah ada penggabungan bisnis. Lalu metode akselerasi ataupun straight line keduanya diperbolehkan. Untuk estimasi umur ekonomis digunakan untuk menentukan metode penyusutan dan amortisasi. Lalu seluruh biaya penelitian dan pengembangan dibebankan saat terjadinya, walaupun terdapat aturan khusus kapitalisasi biaya software komputer. Lalu mengenai metode persediaan, LIFO, FIFO, dan metode biaya rata-rata diperbolehkan dan telah dipergunakan secara luas untuk penetapan harga persediaan. Lalu selanjutnya mengenai surat-surat berharga, dapat dipasarkan memiliki nilai di pasar jika surat-surat tersebut termasuk dalam held to maturity dan dinilai pada harga perolehan. Lalu selanjutnya masih ada saat financial lease menjadi bahan dalam pembelian properti, nilai properti tersebut dikapitalisasi dan dikorespondensi kewajiban dibukukan. Lalu biaya pensiun dan keuntungan lain setelah masa pensiun diakui selama periode tertentu, di mana para pegawai mendapatkan keuntungan serta kewajiban tanpa dana dilaporkan sebagai kewajiban. Di sini ada mengenai kerugian bersyarat atau kewajiban diakui saat kemungkinan terrealisasi dan jumlahnya dapat diestimasi. Lalu mengenai teknik manipulasi pendapatan itu tidak diperbolehkan. Di sini ada mengenai pendapatan pajak dihitung menggunakan metode kewajiban. Lalu pajak yang ditangguhkan diakui karena pengaruh perbedaan sementara antara metode akuntansi pajak dengan keuangan serta dihitung berdasarkan tingkat pajak yang akan digunakan saat item tersebut kembali. Lalu dibutuhkan alokasi pendapatan pajak yang komprehensif. Di sini untuk regulatornya sendiri ada Financial Accounting Standard Board atau FASB, lalu ada Securities and Exchange Commission atau SEC, lalu American Institute of Certified Public Accountants, lalu untuk ada lagi selanjutnya Public Company Accounting Oversight Board. Di sini ada mengenai regulasi. Yang pertama ada Accounting Series Release atau Financial Reporting Release, yang ketiga Staff Accounting Bulletins, yang keempat ada Statement of Financial Accounting Standards, yang kelima Generally Accepted Accounting Principles, lalu ada Sarbanes-Oxley Act. Mengenai laporan keuangan, yang pertama ada laporan manajemen, lalu yang kedua laporan auditor independen, yang ketiga laporan keuangan primer. Contohnya seperti laporan laba rugi neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, lalu perubahan ekuitas pemegang saham. Itu contoh dari laporan keuangan primer yang intinya. Lalu yang selanjutnya ada hasil diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Lalu yang keenam ada penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Yang ke-8 perbandingan data keuangan selama 5 tahun atau 10 tahun. Lalu yang terakhir ada data triwulan terpilih. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Riz, komparatif akuntansi di negara Meksiko. Akuntansi tingkat harga umum telah digunakan di negara Meksiko. Harga perolehan dari aset non moneter disajikan ulang dalam peso terhadap kekuatan pembelian saat ini dengan menggunakan faktor yang diturunkan dari National Consumer Price Index atau NCPI. Keuntungan atau kerugian yang didapatkan karena menahan aset moneter dan utang yang dimaksudkan sebagai pendapatan periode berjalan, akan tetapi pengaruh penyajian uang tersebut adalah pada ekuitas pemegang sahamnya. Aset berwujud akan diinvestasi berdasarkan masa manfaat atau kegunaannya, sedangkan aset tidak berwujud diinvestasi berdasarkan masa manfaatnya tidak lebih dari 20 tahun, kecuali masa manfaatnya tidak terbatas, di mana kasusnya tidak diinvestasi, melainkan bergantung pada tes penurunan dari nilai tahunan. Selanjutnya, dari regulator di negara
Meksiko, yaitu yang pertama Council for Research and Development of Financial Information Standards atau CINEF. Yang kedua, Mexican Institute of Public Accountants. Yang ketiga, Federal Tax Audit Department of the Ministry of Finance. Yang keempat, National Banking and Securities Commission. Dan regulasi di negara Meksiko ada dua, yaitu Mexican Commercial Code dan Hukum Pendapatan Pajak. Selanjutnya, laporan keuangan di negara Meksiko terdapat 5. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat laporan perubahan posisi keuangan, dan yang kelima catatan yang dibantu oleh laporan auditor meliputi kebijakan akuntansi pada perusahaan, ketersediaan material, komitmen untuk pembelian saham substansial atau di bawah hasil kontrak, penjelasan mendetail mengenai tuntutan jangka panjang dan kurs mata uang asing, batasan dividen, jaminan, rencana pensiun pegawai, transaksi dengan perusahaan sejawat, dan pajak. Dalam negara Meksiko, laporan keuangan harus disesuaikan dengan inflasi. Efek penyesuaian tersebut ditunjukkan pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham yang sama dengan laporan arus kas, serta terbagi ke dalam aktivitas operasional, yaitu investasi dan keuangan. Yang ketiga, Jepang. Manajer perusahaan di Jepang biasanya lebih mengutamakan bank atau institusi keuangan lainnya daripada pemegang saham. Pemerintah pusat juga melakukan kontrol ketat pada banyak kegiatan di Jepang, termasuk kegiatan bisnis dan akuntansi. Undang-undang perusahaan membutuhkan perusahaan besar untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan. Akun perusahaan pribadi merupakan dasar bagi laporan gabungan, dan prinsip akuntansi yang sama normalnya digunakan pada kedua tingkatan. Regulatornya terdiri dari yang pertama Ministry of Justice, yang kedua Financial Service Agency, yang ketiga Business Accounting Deliberation Council, yang keempat Accounting Standard Board of Japan, yang kelima Japanese Institute of Certificate Public Accountant. Nah, sedangkan regulasinya, yang pertama Undang-Undang Perusahaan, yang kedua Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas, yang ketiga Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Laporan keuangannya terdiri dari neraca, laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis atau ringkasan sistem bisnis pengendalian internal, dan informasi mengenai operasional. Yang kelima, jadwal terkait. Perkiraan arus kas untuk 6 bulan ke depan juga dimasukkan sebagai informasi tambahan. Informasi perkiraan lain juga dilaporkan, seperti perkiraan investasi modal baru, tingkatan produksi, serta aktivitas. Persediaan yang harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah dari nilai keuntungan bersih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost flow atau arus biaya dengan rata-rata yang paling populer. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar, aset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hukum perpajakan. Metode declining balance atau saldo menurun merupakan depresiasi yang paling umum. Aset bersih juga diuji dengan penurunan nilai. Yang pertama, biaya penelitian dan pengembangan juga dibebankan saat terjadinya. Yang kedua, kontrak sewa yang memindahkan kepemilikan terhadap penyewa dikapitalisasi. Sewa menyewa keuangan lainnya mungkin kapitalisasi atau dianggap sebagai kontrak operasional. Yang ketiga, pajak tangguhan dipersiapkan untuk perubahan sepanjang waktu dengan menggunakan metode kewajiban. Yang keempat, kerugian bersyarat dipersiapkan sehingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan keuntungan bagi para pensiunan dan pegawai yang dihentikan diakui secara penuh karena pegawai berhak mendapatkannya, dan obligasi tanpa dana seperti kewajiban. 5. Dibutuhkan cadangan
Setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan sejumlah minimal 10% kas dividen dan bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwenang sehingga cadangan mencapai 25% dari saham. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan negara Cina. Penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian. Goodwill adalah perbedaan antara biaya dan harga pasar aset dan kewajiban yang diakuisisi. Perbedaan ini diuji untuk tes penurunan nilai tahunan. Metode ekuitas digunakan bagi investasi dalam rekanan. Semua hal yang menyangkut dengan investasi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung usaha gabungan atau joint venture. Semua cabang tergabung dan di bawah kendali induk perusahaan. Harga perolehan adalah basis untuk penilaian aset berwujud. Revaluasi tidak diperbolehkan. Metode akselerasi dan depresiasi unit produksi juga bisa diterima. FIFO dan rata-rata adalah metode pembiayaan yang bisa diterima dan persediaan ditulis dalam penurunan harga dan keusangan. Aset tidak berwujud yang dimiliki dicatat sebagai biaya. Oleh karena sebagian besar wilayah dan properti industri Cina dimiliki oleh negara, perusahaan yang berhak untuk menggunakan area dan hak properti industri diperlihatkan sebagai aset tidak berwujud. Lembaga penilaian aset atau lembaga CPA yang menentukan semua penilaian ini. Regulasi dan regulator. Pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standard for Business Enterprise atau disingkat sebagai ASBE. ASBE ini merupakan konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang ada, yang pada akhirnya menyeragamkan praktik domestik dan menyeragamkan praktik akuntansi Cina dengan praktik internasional. Kemudian pada tahun 1998, Cina mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina atau The China Accounting Standard Committee atau yang disingkat CASC. Sebagai lembaga berwenang dalam Departemen Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Pada akhirnya, tahun 2006, susunan baru ASBE dikeluarkan. Dan ASBE ini menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya sejalan dengan IFRS. Laporan keuangan. Laporan keuangan Cina terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan yang mencakup laporan kebijakan akuntansi. Laporan tambahan dibutuhkan untuk pengungkapan penurunan nilai aset, perubahan struktur modal, apropriasi laba dan bisnis, serta segmen geografis. Laporan keuangan terjadwal dan lengkap, ditekankan adanya neraca yang merefleksikan sumber daya dan penggunaan dana. Sistem ini berfokus pada pemeliharaan dan akuntabilitas atau pemenuhan produksi dan tujuan lainnya sebagaimana penyatuan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Biaya riset dibebankan, tetapi biaya pengembangan dikapitalisasi jika kelayakan teknologi dan biaya pemulihan dibuat. Financial risk dikapitalisasi. Pajak tangguhan diberikan secara penuh untuk semua perbedaan, sementara keuntungan pegawai dibebankan ketika didapatkan bukan ketika dibayar. Kewajiban bersyarat diberikan saat ada kemungkinan terjadi dan jumlahnya bisa benar-benar diperkirakan. India, anak perusahaan digabungkan ketika induk perusahaan memiliki saham lebih dari setengah kemampuan voting atau mengontrol pengaturan komposisi dewan direktur. Tidak ada standar pembukuan untuk penggabungan usaha, tetapi kebanyakan dari mereka dihitung sebagai pembelian. Akan tetapi metode penyatuan bunga digunakan bagi perusahaan merger. Goodwill berbeda antara perhitungan yang ada dan hasil jumlah aset dan hutang yang diperoleh. Praktek yang seragam antara goodwill yang tidak diamortisasi sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Goodwill juga dikaji ulang untuk penurunan nilainya. Penggabungan yang profesional digunakan untuk kesatuan kendali gabungan. Metode ekuitas digunakan pada akun afiliasi terhadap entitas yang memiliki pengaruh yang signifikan namun bukan kendali.
Penyesuaian pertukaran mata uang dalam laporan keuangan untuk usaha asing bergantung pada apakah kesatuan induk laporan perusahaan itu integral atau non-integral. Aset dan utang usaha non-integral asing disesuaikan pada penurunan nilai tukar pendapatan dan beban disesuaikan dengan nilai tukar pada tanggal transaksi dan penghasilan pertukarannya yang berbeda yang diakumulasi dalam nilai tukar mata uang asing yang dicadangkan pada neraca. Amerika Serikat tidak memiliki keuntungan untuk hiperinflasi perekonomian anak perusahaan. Aset tetap nilai baik dalam harga perolehan atau harga wajar. Revaluasi harus diterapkan pada keseluruhan golongan aset tetap. Depresiasi dialokasikan secara berkala terhadap penggunaan aset. Jika aset direvaluasi, depresiasi didasari oleh jumlah yang direvaluasi. Aset tidak berwujud biasanya diamortisasi lebih dari 10 tahun. Goodwill yang dihasilkan dari dalam atau aset tidak berwujud lainnya. Biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, namun biaya pengembangan mungkin bisa ditangguhkan jika kelayakan produk atau proses telah diperlihatkan dan biaya pemulihan masuk akal. Biaya persediaan dihitung lebih rendah atau lebih bersih yang dapat dicapai. FIFO dan rata-rata adalah metode arus kas yang bisa diterima. Sewa pembiayaan dikapitalisasi dalam nilai lancar pasar dan didepresiasi terhadap masa penggunaan sewa. Sewa operasional dicatat sebagai biaya dengan metode garis lurus selama masa sewa. Biaya imbalan pasca kerja pegawai dihitung ketika pegawai mendapatkan, bukan ketika dibayar. Kerugian persyaratan disediakan ketika mungkin terjadi dan nilai yang diestimasi tersebut bisa tercapai. Pajak tangguhan dan kewajiban tidak dikurangi dengan nilai sekarang. Regulator: The Institute of Chartered Accountants of India, Accounting Standard Board, Auditing and Assurance Standard Board, Securities and Exchange Board of India. Regulasi undang-undang. Undang-Undang tahun 1857 dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi 1866. India Accounting Standard Amerika Serikat dan Auditing Assurance Standard ASS. Laporan keuangan. Pertama, neraca 2 tahun. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, laporan arus kas. Keempat, kebijakan akuntansi serta catatan. Perusahaan tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan inti saja. Perusahaan terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti, laporan keuangan triwulan, dan menyediakan diskusi dan analisis manajemen yang menyangkut semua topik seperti hal yang struktur industri dan pengembangannya, kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, kendali internal dan risiko yang mempengaruhi performa bisnis atau produk. Kesimpulan: melihat dari perekonomian internasional saat ini bahwa Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan bertaraf multinasional. Jepang menjadi negara dengan perekonomian tertinggi kedua serta menjadi rumah untuk bisnis terbesar dunia. Meksiko dan India merupakan negara kapitalis, akan tetapi dengan tekanan pemerintah pusat serta kepemilikan pemerintah terhadap industri-industri penting. Cina adalah yang terbesar dibandingkan dengan negara lain. Perbandingan yang mencolok lainnya adalah pada nilai produk domestik kotor, per kapita, dan sektor. Amerika Serikat merupakan rekan dagang utama dari keempat negara lainnya. Bahkan faktanya Amerika Serikat adalah rekan dagang terbesar Jepang, Meksiko, dan India. Jepang juga memiliki perekonomian yang maju serta yang terlihat oleh nilai GDP, serta kapitalisasi stok pasar. Jepang juga merupakan rekan dagang utama Cina dan Meksiko, sebagai tambahan selain Amerika Serikat.